Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya dari Prodi Akuntansi Ruang 13 dengan NIM C1C025137. Di sini saya akan menjelaskan kembali video pembelajaran tentang materi fungsi dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Ningsi SEME. Baik, di sini akan saya jelaskan ulang materi tentang fungsi mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Saya akan menjelaskan apa itu Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Kemudian materinya tentang fungsi, jenis-jenis fungsi, bentuk, dan grafik fungsi. Pengertian Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Matematika, Ekonomi, dan Bisnis adalah cabang ilmu yang mengaplikasikan teori dan teknik matematika seperti aljabar, kalkulus, dan statistik untuk menganalisis, memodelkan, dan memecahkan masalah-masalah kuantitatif dalam ranah ekonomi dan bisnis. Tujuannya adalah memberikan pendekatan simbolis dan kuantitatif untuk memahami fenomena ekonomi, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, serta mengembangkan model-model yang membantu dalam peramalan dan optimisasi. Masuk ke dalam materi kita, yaitu tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan dari suatu variabel domain dipasangkan dengan tepat satu anggota variabel lainnya atau range. Domain adalah daerah asal, sedangkan range adalah daerah tujuan. Misal, tentukan nilai dari Y sama dengan 2X tambah 1 dengan X sama dengan 2. Y sama dengan 2X tambah 1 sama dengan 2X. X yang tadi 2, kita masukkan 2 tambah 1. 2 kali 2, 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi, Y adalah daerah asal atau disebut dengan domain, sedangkan X itu adalah daerah tujuan atau range. Unsur pembentuk fungsi ada 3, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf Latin. Berdasarkan kedudukan atau fungsinya terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Yang kedua, koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terletak di depan suatu variabel. Yang ketiga ada konstanta. Konstanta adalah bilangan atau angka yang kadang-kadang ikut membentuk sebuah fungsi tetap berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terikat pada variabel tertentu. Kita ambil contoh tadi, Y sama dengan 2X tambah 1, di mana Y adalah variabel, 2X sama dengan koefisien, dan 1 adalah konstanta. Yang ketiga ada jenis-jenis fungsi. Secara garis besar, fungsi dikelompokkan atas kelompok fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Fungsi aljabar terbagi menjadi dua pula, yaitu fungsi irasional dan fungsi rasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang variabelnya berada di bawah tanda akar, sehingga nilai di dalam akar tidak boleh negatif. Bentuknya sendiri seperti fx sama dengan akar gx tambah c. Yang kedua, fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang dapat dinyatakan sebagai rasio hasil bagi dua fungsi polinomial, di mana pembilangnya px dan penyebutnya qx adalah polinomial, dan penyebutnya tidak sama dengan 0. Bentuknya itu adalah rx sama dengan px per qx. Nah, macam-macam fungsi rasional itu ada 6. Yang pertama, fungsi polinom. Fungsi polinom adalah fungsi yang hanya melibatkan pangkat bilangan bulat non-negatif dari suatu variabel. Fungsi linear adalah fungsi yang menghasilkan grafik garis lurus. Pangkat tertinggi adalah pangkat 1. Fungsi kuadrat, fungsi polinomial yang derajat tertinggi variabelnya 2. Fungsi kubik adalah fungsi polinomial yang derajat tertinggi variabelnya 3. Fungsi bikuadrat, fungsi polinomial
polinomial yang derajat tertinggi variabelnya 4. Fungsi pangkat adalah fungsi dengan satu suku di mana variabelnya dipangkatkan dengan satu bilangan real konstantan atau n. Yang kedua tadi ada fungsi non-aljabar atau transenden, terbagi pula menjadi 4, yaitu fungsi eksponensial, fungsi dengan konstanta positif yang tidak sama dengan 1. Yang kedua ada fungsi logaritmik, kebalikan inverse dari fungsi eksponensial dan digunakan untuk menentukan pangkat. Yang ketiga ada fungsi trigonometri, fungsi yang menggambarkan hubungan antara sudut dengan panjang sisi-sisi dalam segitiga siku-siku dan lingkaran satuan. Fungsi hiperbolik sama seperti fungsi trigonometri tetapi didasarkan pada hiperbola alih-alih lingkaran berbasis eksponensial. Yang keempat ada bentuk dan grafik fungsi. Di sini ada fungsi aljabar, fungsi polinomial yaitu grafiknya ada yang lurus, berbentuk parabola, atau melengkung. Yang ketiga fungsi linear. Fungsi linear ini sudah jelas kalau grafiknya itu berbentuk lurus. Yang ketiga fungsi kuadrat, grafiknya itu berbentuk parabola ke atas, bisa juga berbentuk parabola ke bawah. Fungsi kubik ini bentuknya seperti melengkung dengan 3 titik potong sumbu. Fungsi bikuadrat dengan bentuk fx sama dengan ax pangkat 4 tambah bx kuadrat tambah cx. Dan yang terakhir ada fungsi pangkat. Nah, inilah bentuk-bentuk dari grafik fungsi non-aljabar. Ada fungsi eksponensial dengan fungsi yang saling menyilang. Yang kedua ada fungsi logaritma. 3 fungsi trigonometri di mana y sama dengan a sin bx tambah c tambah d, y sama dengan a cos bx tambah c tambah d, atau y sama dengan a tan bx tambah c tambah d. Dan yang terakhir ada fungsi hiperbolik. Sekian yang dapat saya jelaskan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.